Selamat bergabung kembali di kelas komponen pesawat terbang. Hari ini kita akan mereview materi-materi yang telah disampaikan di pertemuan 1 sampai dengan 6. Kita mulai saja. Yang pertama dengan istilah structure atau struktur. Jadi ini penting sekali kita pelajari mengenal tentang struktur. Ya, karena nanti di sini kaitannya adalah tentang struktur pesawat yang sudah kita pelajari, gitu ya. Jadi struktur itu adalah gabungan dari beberapa material yang dimaksudkan nanti untuk menahan suatu beban. Fungsinya adalah melindungi orang dan juga benda-benda, gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa suatu pesawat itu juga mempunyai suatu struktur, ya, dan struktur di dalam pesawat itu dikatakan kompleks. Nah, Anda lihat gambarnya di sini, kenapa dikatakan kompleks? Ya, karena kalau Anda lihat ini ada suatu gambar pesawat, dibuka bagian skinya sehingga terlihat bagian dalamannya. Ya, dalamannya ini Anda lihat banyak sekali penyusun dari pesawat ini, mulai dari bagian wingnya, bagian fuselage-nya maupun bagian tail-nya dan lain sebagainya. Nah, ini penyusunnya itu sangat banyak sehingga dikatakan struktur dari pesawat itu sangat kompleks. Untuk structural layout-nya atau tata letaknya, jadi pesawat ini bisa dipandang sebagai suatu sistem, ya, dipandang suatu sistem di mana sistem ini terdiri dari beberapa subsistem. Apa saja? Pertama adalah structural subsystem, ya. Kemudian ada control subsystem, ada propulsion subsystem, cargo handling subsystem, dan sebagainya. Jadi pesawat itu sekali lagi kita sebut sebagai suatu sistem terdiri dari beberapa subsistem, ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi nih. Dan yang penting dipelajari di sini adalah tentang structural subsystemnya. Ya, jadi yang sudah kita pelajari ini, ya. Kemudian untuk structural subsystem itu juga terdiri dari beberapa komponen. Apa saja? Ada wing, ada fuselage, ada empennage. Nah, ini semua sudah saya sampaikan, ya, yang wing, fuselage, empennage itu sudah saya sampaikan. Nah, ini adalah komponen dari structural subsystem pada pesawat, gitu. Kemudian komponen-komponen tadi, wing, fuselage, empennage itu juga terdiri dari beberapa subkomponen atau structural members. Jadi misalkan wing itu terdiri dari beberapa subkomponen, misalkan ada rib, ada spar, ya, kemudian ada stringernya dan lain sebagainya. Itu kita namakan subkomponen atau structural members dari wing, misalkan begitu. Nah, hari ini kita itu mau membahas masing-masingnya, ya, subkomponen itu. Tentu saja ini gabungan yang ada di wing, fuselage, gitu ya, dan empennage kalau memang memungkinkan ada di sini, ya. Jadi gabungannya, misalkan nanti berbicara tentang stringer, tentu saja stringer yang ada di wing maupun nanti yang ada di bagian fuselage, misalkan begitu, atau nanti komponen yang lain, gitu ya. Jadi yang milik bersama itu tetap kita bahas sebagai milik dua-duanya atau milik bersama, gitu ya. Oke, jadi seperti ini maksud saya. Kita ke typical structural subkomponennya. Ya, spar misalkan. Spar itu adanya di mana? Ya, spar kemarin kita bahasnya di wing ada, ya. Jadi di wing ada. Kalau untuk istilahnya di fuselage mungkin bukan itu, ya. Jadi spar ini miliknya dari stringer. Jadi di sini sebagai penerima beban, ya, main load bearing members in the wing. Jadi
memang menerima beban, kemarin urutannya sudah saya sampaikan ya, dari skin, kemudian nanti diterima oleh stringer. Jadi stringer ini menyalurkan dari skin kemudian ke rib, dari rib kemudian ke spar gitu. Jadi menerima beban distribusi ya dari komponen sebelumnya gitu. Khususnya ini adalah untuk beban load bearingnya ya. Kemudian wing skin, jadi carries cord waist and span waist pressure distribution to the ribs and spars. Tadi yang sudah saya katakan, nanti di sini mendistribusikan beban ke rib kemudian ke spar ya, urutannya itu. Kalau ribs tentu saja tadi ya mendistribusikan beban ke spar. Kemudian selain itu nanti ribs ini yang masih di wing ya, ini adalah keeps its airfoil shape. Jadi help the wing keeps its airfoil shape. Kemudian together with the skin and spar form wing box that resist wing twist atau torsion. Jadi selain nanti menyalurkan beban dari menyalurkan beban ke spar ya, ini juga untuk menjaga bentuk dari airfoil itu ya, supaya nanti tidak mudah mengalami deformasi atau perubahan bentuk ya. Seperti itu. Kemudian untuk stringer ya atau stiffenernya. Jadi stringer ini fungsinya untuk apa? Keep the skin from bending. Jadi menjaga skin ini dari beban bending ya, beban lentur ya. Jadi di wing itu memang nanti jika dikenai beban ya, maka kemungkinan akan mengalami bending ya. Jadi akan mengalami bending atau lenturan. Nah, gitu. Jadi nanti membantu skin dari lenturan itu, membantu menjaga dari lenturan itu adalah stringer gitu ya. Gitu. Kemudian tadi stringer itu juga mendistribusikan ya dari skin kemudian ke ribs gitu. Kemudian untuk yang ada di fuselage ini khususnya adalah fuselage frame atau nanti bulkhead ya. Kalau untuk istilah yang lain ada stringernya, kemudian nanti ada longeron gitu ya. Yang sama adalah untuk stringernya, skin, stringer itu sama ya. Jadi fungsinya juga sama ya, sama di wing gitu ya. Kemudian fuselage frames itu saya katakan berulang kali ya, mungkin sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Fuselage frame ini adalah ribsnya fuselage. Jadi nanti sebagai rib pada fuselage. Kalau di wing namanya ribs, kalau di fuselage namanya frames atau bulkhead. Bedanya frame sama bulkhead sudah tahu ya. Jadi bulkhead itu ya dia lebih tebal ya, biasanya ada di bagian belakang dan depan gitu ya. Nah ini frame ini sama. Kalau rib tadi help the wing keep its airfoil shape. Nah ini juga sama, maintain fuselage shape. Jadi rib menjaga bentuk dari airfoil, kalau ini menjaga bentuk dari fuselage gitu. Kemudian untuk longerons ini juga di fuselage. Nah ini mirip dengan stringer ya, jadi memang nanti akan lebih berat daripada stringer tapi mempunyai fungsi yang serupa. Kita ke fungsi dari skin ya. Jadi apa saja itu ya, mungkin tadi di awal juga udah saya jelaskan. Jadi skin ini transmits aerodynamic force to the longitudinal members ya. Jadi longitudinal members itu contohnya apa? Ada longeron, stringer dan stiffener atau stiffener.
Kalau untuk transverse members itu ada frame, ring, bulkhead ya, ribs itu ya. Nah, jadi transmit aerodynamic force. Jadi mendistribusikan beban aerodinamik gitu ya. Jadi supporting members it develops shearing stress which the applied torsional moment and shear force. Jadi nanti di situ intinya bahwa bersama-sama dengan ini ya, longitudinal dan juga nanti transverse member bagian longitudinal ada banyak tadi, dan juga bersama dengan transfer itu mendistribusikan beban ya, yang nanti di situ akan membantu untuk atau mendukung supporting members untuk develop shearing stress which react the applied torsional moment and shear force. Kemudian bersama dengan longitudinal members, jadi longitudinal members skin bersamaan dengan longitudinal members seperti longeron, stringer, stiffener ya, resisting the applied bending and axial load. Jadi nanti menahan beban bending dan beban aksial skin dan longitudinal member. Kemudian kalau untuk skin bersama transverse member yaitu ada frame, rings, bulkhead ataupun ribs juga ya. Ini adalah dalam hal menahan beban hub atau circumferential load when the structure is pressurized. Jadi menahan beban hub atau beban sirkumferensial. Sekali lagi, skin bersama dengan struktur longitudinal itu untuk menahan beban bending dan beban aksial. Skin bersama bagian transversal yaitu frame, ring, bulkhead, ribs itu menahan beban hub atau beban sirkumferensial atau circumferential loads gitu ya, saat struktur itu pressurized gitu. Jadi intinya itu. Kemudian kita ke struktur longitudinal. Nah, tadi saya katakan struktur longitudinal contohnya ya ada longeron, stringer ya, atau stiffener gitu ya. Jadi they resist bending and axial loads along with the skin. Jadi menahan beban bending dan beban aksial tadi sudah disebutkan ya bagian longitudinal. Kemudian ini yang ini juga they act with the skin in resisting axial loads caused by pressurization. Jadi ininya sama ya, bersama skin yang menahan beban aksial. Jadi ada beban aksial dan beban bending gitu. If they have a large cross sectional area, they are called longerons. A strong underbody beam for heavy loads is called keel beam gitu ya. Jadi yang areanya lebih luas kita kenal dengan longeron gitu. Kemudian untuk bagian transversal, nah seperti tadi saya katakan frames, ring, bulkhead atau juga nanti masuk ribs gitu ya. Maintaining the cross sectional shape, jadi penampangnya, menjaga, mempertahankan bentuk dari penampang. Kalau di wing ya di wing, di fuselage ya di fuselage. Jadi menjaga penampangnya, bentuk penampangnya agar tetap seperti bentuk semula gitu ya. Kemudian distribute concentrate load into the structure and redistribute stress around structural discontinuities. Jadi
mendistribusikan beban terkonsentrasi ya. Jadi mendistribusikan beban terkonsentrasi dan juga nanti mendistribusikan kembali tegangan sepanjang structural discontinuities ya. Kemudian establish the column length and provide end strain for the longitudinals to increase their column buckling stress. Jadi ini berkaitan dengan meningkatkan beban buckling. Ini juga kemudian yang penting nih yang saya garis tebali, saya cetak tebal ya. Equip the skin in resisting the circumferential load due to pressurization. Jadi ini yang saya katakan depan. Pertama adalah maintain the cross sectional shape, menjaga bentuk penampangnya. Kemudian nanti mendistribusikan beban terkonsentrasinya. Kemudian yang ketiga ini adalah bersama dengan skin itu menahan beban sirkumferensial atau beban hub. Nanti saya jelaskan beban sirkumferensial atau hub itu seperti apa di belakang. Kemudian kita ke strukturnya. Jadi most vehicle structures are thin cells. Jadi memang biasanya dari cells yang tipis gitu ya, thin cell. Kemudian dari sudut pandang structural weight, the most efficient location for the structural material adalah bagian permukaan luarnya gitu ya. Nah, untuk struktur fuselage monocoque, nah ini kita kenal unstiff cell. Jadi tanpa stringer ya, untuk menahan beban bending atau beban lenturnya nanti itu memang dari tube atau box yang dibentuk dari skin atau bahet itu. Nah, untuk yang semi monokok mungkin sudah jelas juga saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Ya, jadi semi monokok ini keunggulannya ada pada stringer dan longeronnya ini ya. Karena akan nanti istilahnya adalah dalam hal kekakuannya. Jadi lebih kaku ya. Karena nanti di sini berkaitan dengan bending tadi. Jadi bisa mempertahankan dari beban bending, menahan beban bending sehingga nanti kekakuannya akan lebih bagus gitu ya. Kemudian structures are made from materials. Jadi sejarah dari structure ini mengikuti dari perkembangan material serta perkembangan dari material untuk menghasilkan material itu sendiri. Untuk airframe-nya, untuk early aircraft dulu itu konstruksinya itu dari wire brace frames with fabric covers. Kemudian untuk konstruksinya stress skin, untuk materialnya itu sudah banyak digunakan ya komposit karena keunggulannya ya. Ya, jadi memang dahulu kala materialnya itu untuk membuat pesawat ya, bahan utamanya yang diandalkan adalah aluminium. Tapi dari penemuan material baru yang waktu itu ya baru dan sekarang sebenarnya sudah banyak. Ini material masa depan, ini namanya komposit ya. Jadi komposit ini nanti mempunyai sifat lebih unggul dari material logam biasa ya. Jadi memang nanti pertama dari ringannya ya, dari sisi ringan, tetap ringan, bahkan lebih ringan dari material logam. Dan tentu saja yang kedua ini walaupun ringan tetap kuat. Itu keunggulan dari komposit. Material selection for structural efficiency biasanya memperhatikan pertama strength to weight ratio. Jadi ini
rasio, perbandingan antara berat kekuatan dengan berat. Jadi ini harus tinggi ya. Dengan perbandingan kekuatan dengan berat, weight ini artinya nanti massa jenisnya ya. Jadi massa jenisnya ini, kekuatan dengan massa jenis itu harus tinggi ya. Jadi nanti kalau dibandingkan komposit dengan logam, komposit ini punya strength to weight ratio yang lebih tinggi. Kemudian stiffness to weight ratio juga harus tinggi gitu ya. Nah, ini juga dimiliki oleh komposit. Jadi strength to weight ratio itu rasio kekuatan dengan massa jenisnya. Stiffness to weight ratio adalah rasio antara modulus elastisitas dengan massa jenisnya ya. Jadi nanti strength to weight ratio ini kita kenal dengan istilah tertentu ya, istilah tertentu. Kalau di materi komposit nanti bisa belajar tentang materi yang lebih dalam ya, tentang komposit itu, keunggulannya bagaimana, kemudian sifat-sifatnya bagaimana. Jadi sekali lagi, strength to weight ratio istilahnya adalah specific strength ya. Untuk stiffness to weight ratio, specific stiffness biasanya gitu, nilainya keduanya lebih tinggi. Nah, ini untuk sejarahnya. Jadi ada evolusi dari wing structure ya. Nah, ini dari bahannya, kemudian ini penemuan awal sampai sekarang ya, sampai ditemukan komposit. Kemudian tentang pressurization ya. Pressurization, a condition where pressurized air is forced into the cabin, simulating pressure condition at much lower altitude and increasing the aircraft occupant comfort ya. Jadi di sini suatu kondisi ya, di mana nanti udara bertekanan itu dipaksa untuk masuk ke suatu kabin dalam pesawat yang disimulasikan kondisi tekanannya itu ada pada ketinggian yang lebih rendah ya, sehingga nanti di situ meningkatkan kenyamanan dari penumpangnya itu ya. Jadi memang nanti semakin tinggi itu kan pesawat itu nanti tekanannya akan berbeda antara dalam dan luar gitu. Dan nanti semakin tinggi itu ini ya, kondisi di dalam kabin itu jadinya semakin tidak nyaman. Nah, solusinya adalah ini dibuat suatu kondisi di mana udara bertekanan tadi dipaksa masuk ya ke dalam kabin tadi ya, sehingga nanti seakan-akan bahwa tekanan yang masuk tadi, udara bertekanan tadi itu seakan-akan merupakan kondisi tekanan ketika berada di ketinggian di bawahnya itu. Jadi tidak sesungguhnya pada saat terbang itu seperti apa gitu. Jadi supaya lebih nyaman. Bertekanan, pressurized, artinya bahwa udara dipompa ke dalam kabin sesudah lepas landas dan ditetapkan perbedaan tekanan antara udara di dalam kabin dan udara di luar kabin gitu ya. Perbedaan tekanan udara ini disebut pressure differential. Nah, diatur dan dipertahankan. Banyak pesawat modern beroperasi lebih efisien di tempat yang tinggi. Jadi supaya efisien memang pesawat itu, apalagi pesawat modern itu dioperasikan semakin tinggi dan memiliki laju pendakian dan penurunan yang tinggi.
agar penumpang, awak pesawat dan awak kabin dapat berfungsi secara normal di ketinggian, bernafas tanpa perlu tambahan oksigen, dan bergerak leluasa di kabin tanpa peralatan khusus, maka kabin itu harus bertekanan. Ya, jadi ini harus dibuat seperti itu kondisinya, karena semakin tinggi pesawat kan memang membuat sebenarnya ya membuat semakin tidak nyaman penumpang di dalamnya, karena ini tadi ada perbedaan tekanan ya di dalam dan di luar. Jadi nanti dibuat seakan-akan yang di dalam ini ya dibuat pada ketinggian tertentu ya, itu dibuat agar kondisi di dalam kabin itu punya tekanan seakan-akan punya tekanan ini ya sama dengan kondisi tekanannya itu ada di ketinggian yang lebih rendah gitu ya. Gitu. Kekurangan oksigen disebut hipoksia, menyebabkan pengurangan kemampuan untuk berkonsentrasi, hilang kesadaran, dan klimaksnya hilang nyawa atau kematian. Jadi semakin tinggi ya tadi tidak nyaman itu karena nanti kekurangan oksigen itu. Safety and comfort for high altitude flight. Jadi sampai pada ketinggian 10.000 feet atau 3,3 km, tekanan udara dan jumlah oksigen di udara masih mencukupi untuk manusia beroperasi tanpa banyak masalah. Sebenarnya itu ya pada sampai ketinggian 10.000 feet itu masih cukup ya, masih cukup, artinya tanpa masalah. Di atas ketinggian 10.000 feet, kekurangan oksigen menjadi nyata. Sistem tekanan udara di kabin pesawat dirancang untuk, nah ini, jadi supaya nanti kalau pesawat terbang pada ketinggian lebih dari 10.000 feet ini penumpangnya tetap nyaman, maka sistem tekanan udara di kabin pesawat dirancang untuk menghasilkan kondisi setara dengan atau lebih kurang dari ketinggian 8.000 feet. Nah, jadi pada ketinggian itu kan oksigen masih cukup, jadi penumpang juga masih nyaman gitu ya. Jadi dibuat sistemnya di dalam kabin itu seperti itu ya. Caranya bagaimana ya, memang nanti di situ ini cara kerja sistemnya seperti itu ya. Jadi membuat tekanan di dalam kabin pesawat itu kondisinya setara dengan ketinggian atau lebih kurang dari 8.000 feet ya. Jadi pada kondisi ini penumpang dan awak kabin masih merasa nyaman tanpa perlu tambahan oksigen. Pressurized fuselage. Struktur pesawat bertekanan harus mampu memikul beban dan atau tegangan-tegangan aksial dan hub ya. Ini yang saya katakan apa itu nanti tegangan aksial atau hub ya. Yang hub itu apa? Tegangan aksial atau longitudinal terjadi di fuselage yang bertekanan ya. Jadi pada fuselage yang bertekanan atau pressurized itu ada tegangan aksial atau longitudinal yang cenderung memanjangkan struktur dari fuselage itu sendiri. Kemudian yang hub atau circumferential stress terjadi akibat pembebanan internal pressure ya. Jadi ada internal pressure yang tadi contohnya adalah ada akibat sistem di cabin tadi ya. Sistem di cabin tadi dirancang supaya tekanannya itu di bawah 10.000 feet itu ya. Jadi penumpang masih merasa aman. Nah, akibat ini maka nanti akan terjadi pembebanan internal pressure ya pada fuselage yang cenderung mengembangkan penampang fuselage ke arah radialnya gitu. Nah, ini yang dimaksud kalau untuk axial stress yang ini ya.
ini axial stress, ini akan memanjangkan fuselage-nya. Kemudian hub stress atau circumferential stress itu yang ini. Ya, jadi ada pada dinding dari fuselage. Ya, ini arahnya tangensial ya terhadap penampang dari fuselage ini ya. Itu. Kemudian ini pengertiannya, hub atau circumferential stress adalah tegangan yang biasanya dirasakan pada dinding suatu struktur seperti tabung ya. Contohnya fuselage. Bekerjanya secara tangensial terhadap perimeter atau garis keliling dari bagian yang melintang ya. Tadi ya dari dinding fuselage itu. Nah ini. Jadi ini adalah bekerjanya secara tangensial terhadap perimeter atau garis keliling. Ini garis keliling dari bagian yang melintang. Ini kan melintang ya. Kemudian ini daerah yang bertekanan dan tidak bertekanan pada pesat ya. Untuk yang warnanya ini oranye ya, pressurized area. Kemudian yang pink ini unpressurized area ya. Saja ini bisa Anda lihat nih yang bagian pertekanannya banyak, bagian dari kokpit, cabinnya ya. Kemudian di sini kargo ya. Ini juga bertekanan. Nah, itu saya kira untuk materi hari ini ya sudah kita rangkum. Semoga Anda tadi memahaminya ya. Jadi mulai dari belajar tentang struktur pada pesawat yang bisa dipandang sebagai suatu sistem, dan sistem tadi pada pesawat tadi itu dibagi menjadi beberapa subsistem. Salah satunya adalah untuk subsistem struktur. Nah, subsistem struktur itu dibagi lagi menjadi beberapa komponen seperti wing, fuselage, empennage. Nah, dan untuk komponen wing, fuselage itu masih dibagi lagi menjadi subkomponennya seperti nanti spar, kemudian rib, stringer ya, dan ada longeron, ada frame ya. Nah, itu untuk subkomponen yang ada di komponen wing ya, jadi di wing, fuselage gitu ya. Itu. Jadi itu yang kita pelajari dan fungsinya juga sudah saya sampaikan. Yang penting Anda tahu bahwa untuk komponen subkomponen di wing misalkan ada apa saja. Yang pertama tentu saja skin, stringer, rib, spar. Jadi ada 4 itu harus tahu ya. Jadi skin, sekali lagi skin, kemudian stringer, kemudian rib, kemudian spar. Untuk di bagian fuselage juga ada skin ya, kemudian ada stringernya ya, kemudian ada longeronnya, ada frame, ada bulkhead. Nah, itu secara umum seperti itu. Meskipun nanti untuk subkomponen itu pada pesawat tertentu, misalkan pada struktur monokok ya, fuselage-nya yang monokok, mungkin nanti stringernya tidak ada gitu ya. Tapi secara umum untuk komponen wing yang lengkap seperti itu, yang di fuselage yang lengkap seperti itu tadi yang saya sebutkan. Nah, untuk fungsi-fungsinya juga harus diperhatikan. Untuk istilah-istilahnya subkomponen pada wing dan fuselage tadi itu sebenarnya ada yang sama ya, namanya istilahnya ada yang sama tapi ada yang berbeda. Misalkan saja untuk komponen stringer di wing ada, di fuselage juga ada, fungsinya juga sama. Skin di wing ada, skin di fuselage juga ada, fungsinya juga sama gitu ya. Kemudian yang fungsinya sama tapi berbeda nama di sini adalah ribs dan frame atau bulkhead. Rib itu untuk wing, kemudian untuk di fuselage-nya adalah frame atau bulkhead gitu. Jadi itu. Dan untuk fungsi-fungsinya nanti Anda bisa lihat dari pembebanannya ya. Jadi nanti bagaimana cara mentransfer beban. Misalkan skin
Skin menerima pembebanan pertama kali, ya, itu diterima oleh skin. Kemudian stringer itu mendistribusikan beban dari skin ke ribs, ya. Kemudian fungsi dari ribs ya mendistribusikan beban dari stringer ke spar. Kalau spar yang menerima beban dari ribs, dan seterusnya seperti itu penjelasannya nanti. Sama untuk yang di fuselage itu tadi. Kemudian tambahannya untuk stringer itu untuk kekakuannya gitu ya, untuk kekakuan atau masalah bending ya. Nah untuk yang ribs itu di sini ya mempertahankan bentuk dari airfoil gitu ya, mempertahankan bentuk dari airfoil gitu ya. Nah itu sama nanti ribs dan ribsnya di fuselage atau kita kenal frame itu juga mempertahankan bentuk dari fuselage. Jadi itu bedanya, itu ribs dan frame. Itu saya kira untuk materi hari ini, jadi bisa dipahami lagi nanti untuk apa yang saya sampaikan ini. Dan nanti untuk UTS saya ucapkan saja selamat belajar, selamat mempersiapkan, semoga sukses. Terima kasih.